Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami membangun e-commerce yang bernama Ivo Parhum. Saya Ken Fajar Alam Saya Miftah Fadil Anwar. Saya Azam Akam Gifari. Saya Davin. yang pertama adalah latar belakangnya kenapa kita memilih Ivo Parhum ini. Pertama ada Ivo Parhum adalah brand parfum lokal yang menghadirkan parfum berkualitas premium dengan harga yang terjangkau. Nama Ivo ini berasal dari filosofi vibe, frase, dan voice yang menggambarkan bahwa parfum bukan hanya sekedar wewangian, tetapi juga bagian dari identitas dan cara seseorang mengekspresikan diri. Saat ini parfum telah menjadi bagian dari gaya hidup dan penunjang kepercayaan diri. Oleh karena itu, Ivo Parfum hadir untuk menyediakan parfum dengan aroma yang menarik, tahan lama, dan cocok digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Brand ini mengusung konsep Your Vibe, Your Pulse, Your Vibe, yang berarti setiap orang dapat membantu seseorang menunjukkan suasana hati, karakter, dan kesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Di sini ada beberapa visi misi. Yang pertama, menjadikan brand parfum lokal terpercaya yang dikenal karena kualitas aroma premium, harga terjangkau, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada misinya, menyediakan parfum yang berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, serta menghadirkan berbagai pilihan aroma sesuai karakter pelanggan, memberikan pengalaman berbelanja yang mudah dan aman, membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan terbaik, dan mengembangkan produk parfum yang inovatif dan mengikuti tren pasar. Di sini ada beberapa time graph-nya. Yang pertama adalah analisis kompetitor, yaitu ada beberapa brand kompetitor ternama, HMNS, CAF, Mykonos, dan Carl and Clear. Yang kedua ada diferensiasi bisnis, yaitu aromanya tahan lama hingga 8 sampai 12 jam, harga lebih terjangkau dibandingkan parfum premium, kemasan dengan elegan dan modern, tersedia ukuran travel dan full size, pelanggan dapat mencoba sampel terlebih dahulu. Analisis pasar. Tren pasarnya penggunaan parfum semakin meningkat di kalangan pria dan wanita. Parfum juga menjadi bagian dari gaya hidup dan personal branding, dan meningkatkan penjualan parfum melalui marketplace dan media sosial. Target pasarnya di sini ada mahasiswa, karyawan, dan milestone bisnisnya yaitu bulan bulan yang 1 sampai 3, pembuatan logo dan identitas brand, produksi batch pertama, pembuatan website dan media sosial, dan promosi awal. Pada bulan keempat dan keenam meningkatkan penjualan, menambah varian aroma dan membangun komunitas pelanggan, dan bulan 7 sampai 12 ekspansi ke marketplace nasional. Jadi selama 1 tahun kita punya planning yang lumayan matang untuk bisnis ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, di sini Azam. ada struktur tim, yaitu posisi dan tugas. Yang pertama ada CEO atau ketua, yaitu tugasnya untuk mengelola bisnis utama. Yang kedua ada keuangan, untuk mengatur modal dan laporan keuangan. Yang ketiga ada marketing, untuk promosi dan branding. Lalu ada operasional, produksi dan pengiriman. Supplier, untuk pengadaan bahan parfum. Dan juga customer service, untuk pelayanan pelanggan. Di sini ada budget breakdown, yaitu 4 varian aroma dan hanya memproduksi 50 botol ukuran 30 ml setiap sebagai tahap awal. Maka modal dan proyeksi keuangannya bisa dibuat lebih realistis seperti berikut. Kebutuhan biayanya bibit parfum 4 varian yaitu 800.000, alkohol parfum dan bahan campuran 250.000, lalu botol parfum 50 pieces 350.000,
Ada spray atomizer 50 pieces 125.000, label produk 100.000, box kemasan 200.000, bubble wrap dan packing 75.000, subtotalnya yaitu ada di 1.900.000. Untuk teknologi pemasaran, kebutuhan biayanya yaitu domain dan hosting, seharga 350.000, desain logo dan konten promosi 200.000, iklan Instagram dan TikTok 300.000. Untuk subtotal teknologi dan pemasarannya itu ada di 850.000, dan cadangannya 250.000, dengan total modal awal 3 juta rupiah. Nah, di sini ada total HPP per botol yaitu 30.000, dan harga jual yang kita tetapkan yaitu 85.000. Proyeksi penjualan jika terjual semua 50 botol kali 85.000 yaitu 4.250.000. Total biaya produksi 50 botol dikali 30.000 yaitu 1.500.000. Dengan biaya operasional, kebutuhan biayanya untuk iklan 300.000, transportasi 100.000, internet dan admin 50.000, totalnya 450.000. Biaya operasional pendapatannya 4.250.000, biaya produksi 1.500.000, biaya operasional 450.000, dengan laba bersih dibagi 4.250.000 dikurang 1.500.000 dikurang lagi 450.000 jadi 2.300.000 rupiah. Nah, di sini ada break even point atau BEP, keuntungan per botolnya 85.000 dikurang 30.000. Jadi di 55.000, BEP-nya 3 juta dikurang dibagi 55.000, 55 botol. Selanjutnya dilanjutkan. Oke, nah selanjutnya ini tentang target pasar. Segmentasi demografisnya usia 17 sampai 40 tahun, pria dan wanita, pelajar hingga pekerja. Jadi kita mencoba untuk mencakup dari semua kalangan ya, terutama anak remaja dan orang tua, yang enggak tua banget sih, tapi orang yang sudah berkeluarga gitu ya. Segmentasi geografisnya seluruh Indonesia. Segmentasi psikografisnya peduli, penampilan, menyukai produk premium, aktif menggunakan media sosial. Segmentasi perilaku, belanja online, mencari parfum tahan lama, membandingkan harga sebelum membeli. Jadi kita tuh segmennya itu emang yang orang yang suka belanja online, terus parfumnya yang wanginya tahan lama, lalu yang biasanya untuk membandingkan harga. Jadi kita tuh akan memperkuat di sisi itunya. Lalu ke strategi pemasaran, itu Instagram digunakan untuk branding produk, edukasi parfum, testimoni pelanggan. Lalu TikTok kita gunain juga untuk konten-konten viral, review aromanya, lalu promosi produk, lalu marketplace. Penjualan dilakukan melalui Shopee dan Tokopedia. Lalu ada website sebagai toko online utama dan media informasi produk. Jadi kita jualan juga untuk di Shopee dan Tokopedia-nya, tapi toko online utamanya tuh ya dari website yang kami sudah buat ini. Lalu operasional, supplier bibit, pencampuran formula, penyimpanan, maceration, quality control, pengisian botol, pemasangan label, packing, pengiriman. Yang pertama quality control dulu. Pemeriksaan meliputi pertama dari aroma, udah pasti namanya parfum harus dicek dulu aromanya, lalu memastikan aroma sesuai formula, lalu cek ketahanannya, mengukur daya tahan parfum, lalu ke botolnya, memastikan tidak ada kebocoran, lalu ke kemasannya, memastikan produk layak dijual. Jadi kemasan, botol, ketahanan aroma ini penting banget ya untuk harus dicek ulang dari tim-tim yang ada. Lalu manajemen stok, data yang dicatat itu kode produk, nama parfum, varian aroma, ukuran botol, jumlah stok, harga jual. Pengecekan stok dilakukan setiap minggu.
Risiko operasional. Risiko produksi, kesalahan pencampuran aroma, botol rusak, risiko penjualan, produk tidak laku, persaingan harga, lalu risiko pengiriman, barang pecah, keterlambatan kurir. Jadi ini risiko-risiko yang harus kita perhatikan untuk mengurangi risiko-risiko yang akan datang. Satu lagi ya. Baik. Lalu ini supplier, kriteria supplier yang dicari itu sumber produknya. Pada tahap awal, Trivo Perfume akan bekerja sama dengan supplier lokal yang menyediakan bahan baku parfum berkualitas. Bahan yang dibutuhkan meliputi yang pertama bibit parfumnya, fragrance oil, lalu alkohol parfum, lalu yang ketiga botol parfum, keempat atomizer atau spraynya, lalu label produk, box dan kemasan. Pemilihan supplier dilakukan berdasarkan kualitas produk, harga yang kompetitif, serta kemampuan supplier dalam menjaga ketersediaan stok. Ini ada apa ini? Nggak ada. Di lu nggak ada ya tadi ya? Ada, lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan Kelebihan, oleh Mas. David. Slide-nya kelebihan, Mas. Geser satu lagi. Iya itu. Nah. Sebentar, itu. Selanjutnya masih di supplier ya. Untuk kriteria tambahannya itu yang pasti kualitas bahan. Bibit parfumnya itu harus yang menggunakan minimal grade B atau grade A. Supaya parfum yang dihasilkan tuh tahan lama dan konsisten. Terus untuk harga, supplier tuh harus punya harga yang kompetitif karena kita memang mengambil market kelas menengah yang dimana harga jualnya tidak terlalu mahal. Jadi kalau dapat supplier yang kompetitif atau dapat harga murah itu jauh lebih baik. Konsistensi, dimana kita nanti semakin lama akan semakin menambah stok atau bahkan konsisten dalam stocking ketika produk habis. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa supplier itu memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan stok parfum kita gitu. Terus ketepatan pengiriman tentu saja karena ketika ada pembelian dari customer lalu pengirimannya tidak tepat waktu maka itu akan jadi PR buat kita dan jadi kesulitan tersendiri. Jadi kita memastikan bahwa supplier itu bisa mendapatkan ketepatan waktu yang memang sudah ditentukan sesuai kontrak di awal. Reputasi, untuk reputasi sendiri itu juga sangat penting karena kita jadi tahu bahwa ini tuh bukan untuk pertama kalinya dia menangani atau menjadi sebagai supplier sebuah toko atau sebuah brand. Ketika dia tidak memiliki reputasi, maka akan ada rasa kurang percaya dari kita. Jadi sudah pasti kita akan mencari yang reputasinya minimal dia sudah pernah menangani sebelumnya. Lanjut, Mas. Untuk selanjutnya strategi pengadaan ya, ada tahap awal, kita tuh pasti akan trial and error namanya buka bisnis baru. Untuk tahap awal kita membeli bahan baku dalam jumlah kecil seperti yang memang sudah dijanjikan di awal dengan varian ada 4 parfum yang nantinya akan ditawarkan gitu. Nah, selanjutnya ketika tahap awal sudah berhasil, kita akan lanjut ke tahap pengembangan. Menggunakan sebagian keuntungan itu untuk menambah stok atau bahkan bahan bakunya kita tambahin lagi atau meningkatkan lagi kualitasnya kalau memang di batch awal tuh sudah orang suka gitu. Terus selanjutnya ke tahap pertumbuhan, kita akan menjalin kerjasama jangka panjang dengan supplier yang sama, utama mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Jadi semakin berjalannya brand ini, maka kita bisa negosiasi harga kepada supplier yang telah diajukan kontraknya. Terus untuk resiko sendiri, tidak mungkin suatu bisnis tanpa resiko. Yang pertama ya tadi keterlambatan. Keterlambatan itu perlu jadi pertimbangan karena kita berurusan langsung dengan customer atau B2C, business to customer. Jadi kita nggak boleh untuk menurunkan trust customer terhadap produk kita. Terus kenaikan harga bahan. Kita akan terus ngecek nih harga bibit atau kemasan tuh bisa nggak kira-kira mengalami kenaikan harga dan mempengaruhi biaya produksi. Karena ketika tidak diperhitungkan, maka nanti keuntungan akan semakin menipis. Untuk kualitas kalau nggak konsisten itu juga dapat menurunkan kepercayaan. Karena perbedaan kualitas bahan dan supplier itu bisa mempengaruhi aroma parfum itu sendiri yang dimana pelanggan lama tuh mungkin tidak akan kembali jika kualitasnya berubah. Stok supplier habis ini juga sangat diwanti-wanti ketika memang pesanan lagi banyak lalu stoknya tidak tersedia atau ketersediaannya habis, maka itu akan jadi
PR buat kita. Jadi kalau untuk yang ini kita akan mencari supplier kedua sebagai bisa dibilang backup plan agar bisnisnya tetap bisa berjalan. Selanjutnya Mas, selanjutnya resiko. Nah ini solusinya tadi satu udah saya sebutkan, tapi ini saya bacakan lagi. Memiliki minimal dua supplier cadangan. Untuk di awal mungkin akan punya satu supplier utama karena untuk cek pasar terhadap produk kita aja. Tapi kedepannya jika memang berkembang kita akan mencari supplier baru. Terus yang kedua stok bahan baku itu untuk kebutuhan 1-2 bulan. Ya bulan-bulan awal. Melakukan pemeriksaan kualitas bahan setiap kali barang datang. Artian kita kan memesan 50 atau bahkan lebih setiap kali pemesanan alias batching. Nah di dalam batch itu kita akan cek satu persatu apakah sudah sesuai standarisasi kita atau belum. Menjalin kontrak kerjasama dengan supplier terpercaya. Nah kalau misalkan batch pertama ternyata kurang, kita akan cari supplier lain, lalu kita cek lagi di batch selanjutnya, kalau ternyata kualitas bisa naik, kita bisa jalin kontrak kerja. KPI untuk supplier, ketepatan pengiriman, ketersediaan stok, bahan baku yang sesuai dengan standarisasi kita, keluhan terkait kualitas bahan itu bisa diterima oleh supplier tersebut, bahwa kita ingin menaikkan di bagian A, B, atau C, supplier aktif minimal 2 mitra utama, jadi kita bukan mitra satu-satunya. Lanjut Mas, ya pokoknya intinya seperti itu. Mumpung market dari pandangan saya market parfum itu sedang naik daun, jadi kita akan memanfaatkan momentum riding the wave. Karena kalau memang ternyata berhasil itu akan jadi bisa dibilang privilege dan juga salah satu opportunity kita dalam membangun brand ini. Parfum is an experience. Sekarang sudah jadi pengalaman, baik itu dari pujian orang lain dan lain-lain, bahkan pengumuman pribadi yang ngerasa dirinya jauh lebih nyaman dan aman. Kita jelaskan review singkat atau info tentang untuk si bagian websitenya. Yang pertama ketika kita buka dashboardnya akan langsung menunjukkan dan masih bisa kelihatan boardnya itu masih menggunakan euro ya, nanti bakal diganti ke rupiah, tapi untuk sementara pakai ini dulu karena ini masih dalam tahap pengembangan juga. Di situ ntar di home-nya ada gambar dan juga jargon dari brand parfum kita. Kalau kita scroll, nah di situ ada tuh Trivo, the silent voice of your presence. Nah nanti itu akan muncul dan nantinya parfum yang gambar parfumnya akan pakai gambar parfum yang memang paling laku di kita setelah uji coba. Scroll lagi ke bawah. Di situ ada di atas tuh ada rentang harga, ada kategori dan lain-lain ya. Untuk parfumnya kita W4, di sini ada 4 jenis parfum, tapi untuk saat ini produknya belum ada. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nah, itu ntar di situ ada harganya, untuk harga ntar jadi rupiah, tapi untuk saat ini masih euro karena ini tahap pengembangan. Add to shopping cart, maka nanti dia akan masuk keranjang, nanti di keranjang baru user bisa membeli barang tersebut. Nah, ketika dipencet, zang, nah dia akan masuk ke tahap pembelian. Apakah dia akan langsung check out atau mungkin nanti disimpan dulu gitu. Ini ada lengkap semua mulai dari biayanya berapa, harga pengirimannya berapa, kuantitasnya berapa, kalaupun memang kita ngadain promo nanti ada promo code-nya. Dia bisa langsung check out atau mau ke display-nya lagi balik lagi. Display aja. Display aja Mas. Check out kan nggak usah. Nah, ntar dia kayak gini bentukan keranjangnya. Di sini dia bisa ngedit mau menghapus atau gimana. Baru nanti bisa langsung check out. Nah, situ ada tuh totalnya, grand totalnya kelihatan. Ntar disesuaikan dengan pajak di negara ini dan juga balik lagi shipping cost atau biaya pengiriman. Nah, balik ke dashboard, balik ke beranda.